Setiap dikasih uang untuk naik bus sama ibunya, bocil ini gak pernah mau naik bus sama sekali. Dia malah memilih untuk lari dong. Hal itu membuat dia setiap ke sekolah dia itu selalu telat. Karena ternyata dia gak pernah menggunakan bus tersebut. Sampai tiba-tiba gurunya penasaran banget kenapa bocil ini gak takut ya sama dia. Setiap dihukum dia pun besoknya bisa telat lagi. Ternyata si guru baru tahu kalau misalkan bocil ini memang tidak menggunakan bus. Jadinya dia selalu lari kalau mau ke sekolah. Dan uang bus yang dikasih ibunya itu dia kumpulin untuk dia beliin cincin. Karena dia tahu ibunya itu pernah menjual cincin demi kebutuhan mereka. Dan akhirnya bocil ini nabung dengan uang bus tersebut untuk membeli cincin yang ibunya udah jual. Dan ketika gurunya mengetahui hal itu, gurunya jadi kagum banget sama bocil ini. Bocil kaya ini kaget banget karena dia baru pertama kali melihat bocil miskin yang sebenarnya. Akhirnya karena sedih melihat hal itu, dia minta ayahnya untuk mengadopsi bocil miskin ini. Dan bocil gelandangan ini berasa dia lagi mimpi karena tiba-tiba dalam sedetik dia tinggal di rumah yang benar-benar kayak istana. Sampai tiba-tiba si ayah merasa dompetnya dia hilang. Ternyata dompetnya itu dicuri sama maling, tapi si ayah curiga kalau bocil gelandangan ini yang sebenarnya mencuri duitnya. Hal itu membuat bocil gelandangan ini akhirnya diusir lagi dan ayah ini gak mau bocilnya menjadi anaknya. Sampai tiba-tiba si ayah beneran dong melihat dompetnya lagi ada di tangan si maling. Akhirnya si ayah berasa bersalah banget karena telah menyalahkan bocilnya. Akhirnya mereka pun kembali menjadi keluarga yang bahagia. Karena terlalu cuek sama anaknya, seorang ayah gak sadar tiba-tiba anaknya lagi digebukin di dalam TV. Jadi ada seorang ayah yang gak tahu diri banget. Setiap hari kerjaannya mabuk-mabukan dan anaknya itu yang ngurusin dia. Dia itu gak pernah ngurusin anaknya sama sekali. Bahkan dia itu gak tahu kalau anaknya itu hobi banget pengen jadi petinju. Sampai ketika dia nonton TV, dia kaget banget melihat sosok yang mirip banget sama anaknya yang lagi digebukin. Si ayah yang melihat hal itu langsung lari dong ke lokasi pertandingan. Karena ternyata dulunya si ayah itu juga adalah seorang petinju. Ketika anaknya udah lemas, tiba-tiba ayahnya datang dan menyemangati anaknya suruh bangkit lagi. Dan ketika anaknya melihat dukungan dari ayahnya, anaknya pun langsung semangat dan bahkan dia bisa memenangkan pertandingan ini. Ternyata walaupun si ayah terlihat cuek, tapi dia tetap aja sayang sama anaknya. Cowok ini suka banget di dalam penjara ini. Dia gak pernah mau keluar ke dunia asli. Bahkan dia merasa dunia itu seperti neraka. Akhirnya dokter memaksa pria ini supaya mau keluar dari penjara ini. Tapi ternyata pria ini bilang kalau penjara ini gak seperti penjara. Bahkan di mata dia penjara ini seperti hutan yang indah banget. Dan bahkan di sana itu ada akuarium ikan. Tapi tiba-tiba si dokter malah memecahkan akuarium hayalan dari pria ini. Dan pas dipecah, pria ini langsung tenggelam dan panik. Dia pun langsung melayang-layang dan terpaksa dia harus keluar dari dunia ini. Ternyata ini yang dirasakan bayi pas lagi lahir. Sebenarnya mereka itu udah nyaman di perut ibunya masing-masing. Dan makanya ketika disuruh keluar mereka selalu nangis. Tapi ini bercandaan doang ya guys. Pengemis ini bikin semua bingung karena dia selalu menolak kalau dikasih uang. Jadi bocil ini kasihan banget. Setiap hari dia itu selalu membantu ayahnya yang cacat dengan menjual tisu. Tapi setiap lagi jualan dia selalu diusir, nggak boleh deket-deket sama mobil orang kaya. Sampai tiba-tiba anak ini kasihan banget sama si bocil tersebut dan dia ingin mengejar bocil itu. Akhirnya anak ini bilang ke ibunya kalau bocil ini kasihan banget, ayahnya itu cacat. Akhirnya ibunya karena merasa bersalah telah mengusir bocil itu, dia langsung kasih bocil ini uang. Tapi si bocilnya nggak mau menerima sama sekali. Dia pingin kasih bocil ini jaket doang karena udara lagi dingin. Tapi sebenarnya di dalam jaket itu dia masukin duit yang super banyak. Akhirnya dia pun menerima uang tersebut untuk memperbaiki hidup dia dan ayahnya. Dua bocil ini nggak pernah boleh masuk ke dalam sekolah karena mereka itu nggak pernah mandi. Nah gurunya benci banget sama bocil-bocil yang kotor-kotor kayak gini. Akhirnya gurunya itu selalu mengusir bocil ini. Padahal dua bocil ini pingin banget sekolah. Tapi tiba-tiba gurunya disuruh kepala sekolah untuk mengetahui bocil ini kemana. Kenapa nggak ke sekolah-sekolah? Akhirnya gurunya untuk formalitas datanglah ke rumahnya. Dan gurunya kaget banget ketika melihat bocil-bocil ini ternyata bekerja karena ibunya sakit. Jadi sebelum ke sekolah mereka akan bekerja dan kerjaannya tuh banyak banget sehingga mereka jadi kotor. Si ibu jadi merasa bersalah banget karena mikir kalau bocil ini tuh nggak mandi ke sekolah. Padahal sebenarnya mereka berusaha banget, bahkan mereka bekerja untuk bisa sekolah. Gurunya akhirnya minta maaf banget sama murid-murid yang hebat ini. Jangan pernah nekat injak bunga milik nenek psikopat ini, kalau enggak ini yang akan terjadi. Jadi nenek ini setiap hari itu selalu menyiram tanaman bunga ini supaya bunga ini bisa tumbuh mekar.
Tapi tiba-tiba ada orang yang jahat banget yang gak suka sama sesuatu yang berwarna. Dia sukanya dunia itu berubah menjadi suram. Akhirnya semua bunga milik nenek ini dia ancurin dong dengan diinjek-injek. Tapi si neneknya gak tinggal diem karena nenek ini merupakan seorang psikopat. Dia buat satu bunga yang merupakan bunga jebakan. Jadi ketika diinjak bunga itu bisa meledak. Sehingga orang itu ikut meledak bersama bunga-bunganya. Dan neneknya malah kumpulin abu dari cowok itu untuk menjadi pupuk bagi si bunga. Jadi ternyata air yang ada di sini itu bukan air sama sekali, tapi itu adalah abu dari orang-orang yang menginjak bunga. Karena terlalu introvert dan males bergaul dengan orang lain, kelinci ini akhirnya buat rumah di bawah tanah dong. Tapi ketika dia udah mau membuat rumah tersebut, ternyata banyak banget binatang yang ada di bawah tanah yang udah punya rumah yang lebih besar. Bahkan si kelinci jadinya udah nggak punya lahan lagi. Akhirnya dia mencoba untuk menggali ke bawah aja. Tapi ternyata di bawah juga semua lahan itu udah penuh. Bahkan pas mau dibantu sama binatang-binatang lainnya, karena kelinci ini terlalu introvert, dia juga menolak. Akhirnya dia gali dong ke tanah lebih bawah lagi. Ternyata di bawah itu banyak banget makhluk-makhluk yang introvert yang udah punya rumah juga di dalam situ. Sampai akhirnya si kelinci udah gak dapat lahan sama sekali, dan akhirnya dia malah mental kembali ke atas. Pas kelinci lagi sedih kayak gini, akhirnya kelinci mencoba untuk minta bantuan orang lain supaya dia punya rumah, dan akhirnya dia pun punya rumah dengan bantuan makhluk-makhluk lain. Setiap cowok ini ngobrol sama orang, dia selalu berubah menjadi kecoa yang bikin dia akhirnya diusir sama semua orang yang dia lihat. Jadi kecoa ini ternyata merupakan seorang agen asuransi yang dia itu sering banget diusir-usir sama orang karena dianggap dia itu nggak penting. Bahkan akhirnya kecoa ini nggak punya teman sama sekali karena selalu ditendang-tendang sama orang. Namun tiba-tiba bapak yang ngusir tadi itu anaknya mengalami kecelakaan, tapi kecoa tersebut yang membawa anak tersebut ke rumah sakit. Bahkan si kecoa juga membiayai semua perawatan dari anak tersebut. Si bapak pun langsung menyesal banget karena selama ini telah mengusir kecoa itu. Padahal karena kecoa tersebut anaknya bisa diselamatkan. Nah, karena hal ini akhirnya si bapak melihat kecoa ini berubah menjadi manusia dan dia mau menerima kecoa ini untuk melindungi keluarganya. Cowok ini serem banget, dia membalut neneknya pakai plastik yang suka ada di paket-paket sampai neneknya jadi kayak gini. Awalnya si nenek takut banget apa yang bocil ini perbuat karena serius banget megang plastik-plastik itu. Ternyata si nenek dibalut gitu dong pakai si plastik. Itu semua karena dia takut neneknya kenapa-napa kalau lagi turun tangga. Tapi hal itu malah membuat neneknya tambah takut dong untuk turun tangga dengan baju plastik setebal itu. Bahkan neneknya jadi marah ke cucunya, dan cucunya nggak melakukan itu ke neneknya aja, tapi ke kakeknya juga dengan lebih parah. Pas dia lihat kakek, dia takut kakek itu bakal jatuh di kamar mandi. Akhirnya kamar mandi itu dia gembok segede gaban. Tapi anehnya si kakek malah nggak boleh mandi sama sekali dan bahkan nggak boleh pipis dan pup. Dia cuma boleh pakai bedak dan angin-angin aja supaya dia itu nggak bau.